We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Jumpa lagi di Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Nggak terasa loh ya, bulan ini udah Desember. Perasaan kemarin kayak baru Januari, ulangan kemana-mana, ada acara gereja, dan sekarang udah Desember. Tapi Desember itu kan penuh keajaiban, penuh harapan, juga tentunya penuh makna. Tapi ada satu hal yang paling penting nih, yaitu Natal. Betul banget. Kali ini kita akan ngobrol santai nih tentang apa sih Natal itu? Apakah hanya sebuah yang tahunan dirayainnya, atau mungkin kumpul keluarga doang, atau ada makna spiritual yang lebih mendalam? Kali ini kita ditemani nih sama host baru kita. Kenalin dong. Halo semuanya, aku Visa. Kita juga ada nih narasumber kita yang baru. Kenalin dong. Halo semuanya, aku Tania. Nah, gimana nih Vanuel? Kalau Natal tuh aku tuh ingetnya tuh langsung kayak diskon di mana-mana. Di department store, di promo-promo gua apa sih inget, makanan gitu. Kemarin gua kayak ke mall kan. Sepatu impian gua yang harga 2 juta, dia potong 1 juta, gua langsung langsung kemana-mana telepon, kok minta duit dong mau beli sepatu ini, langsung gitu gua. Iya kan. Nah, tapi kayaknya nggak, Natal tuh yang tadi lu bilang nggak soal diskon aja, nggak soal kayak acara-acara festif aja nih. Apalagi pas kita di gereja kayaknya ada sesuatu yang menarik pas di gereja. Apa tuh? Apa tuh ya? Nah, Tania, kira-kira di keluarga lu ngapain aja sih pas Natal? Kalau keluarga gue pastinya kalau Natal itu kita pasti ibadah ya. Terus juga kita sebelum ibadah itu kita juga udah prepare, pagi-pagi kita udah kayak kumpul, terus kita juga saling ngucapin selamat Natal. Bahkan kita juga kadang telepon keluarga-keluarga jauh kayak ucapin selamat Natal, itu sih. Jadi nanti pakai baju full semua, Natal semua keluarga. Iya dong, pastinya Natal di sini. Kalau aku yang inget banget dari Natal ini, pas dulu kita pasang pohon Natal. Kamu di rumah pasang aku pohon juga Natal? pasang. Itu aku hari sebelum, bener-bener kayak kalau kita itu keluarga aku tuh pokoknya awal Desember tuh udah ada pohon Natal. Sama ya banget, kan? sama banget. Iya. Gue udah lama banget gak pasang pohon. Parah banget. Tapi kalau aku tuh dulu pas kecil, papa mamaku tuh suka bikin itu loh, hiasan Natal sendiri. Jadi pakai kertas atau enggak kayak kita tulis-tulis gitu apa wishes kita untuk tahun depan. Lucu banget. Ya walaupun sekarang udah jarang, jarang beda ya. masa ya. Pohon Natal gue kemana ya? Beda cerita lagi Beda nih cerita. yang ini. Tapi setahu gue tuh lu kan Batak ya. Nah, yang gue tahu Batak itu biasanya punya tradisi sendiri, punya apa sih kayak party sendiri nggak sih, punya acara sendiri yang lebih kayak wah gitu. Nah, kalau dari kamu kira-kira ada nggak nih? Kalau sebenarnya kalau Batak tuh bukan nggak ada pesta ya. Palingan kita tuh di akhir tahun doang. Jadi kalau Natalnya tuh lebih kayak kita kumpul, makan-makan keluarga. Jadi kayak sama aja. Jadi nggak ada yang kayak khusus Batak tuh nggak ada sih. Cuman kayak acara makan keluarga, ngobrol-ngobrol, terus kayak doa atau enggak ibadah juga kadang ada gitu. Tapi biasa tuh beda, bukan tanggal 25-nya, bisa kayak esoknya gitu loh. Oh gitu. Kumpul di kampungnya kah? Itu tergantung. Kalau emang aku mau ke kampung, aku ke kampung. Kalau di sini aja. Keluarga aku yang datang ke sini. Tapi nggak semuanya sih. Gitu. Nah, kalau kan kita udah ngomongin nih kalau Natal tuh kayak kebersamaan, ketemu sama keluarga. Dan aku dulu juga kalau Natal tuh selalu pulang ke keluarga aku yang di Jawa. Nah, tapi walaupun ya sekarang udah enggak ya. Sekarang sudah berubah, tapi kalau dulu aku inget banget. Jadi kayak ya kita pergi ke mall bareng atau enggak kayak pergi ke pokoknya berwisata di situ tapi pas Natal. Nah, kira-kira kalau Natal itu lebih ke kebersamaan atau kesempatan untuk kita untuk refleksi diri, karena kan udah Natal kan di Desember itu kan bulan terakhir di setiap tahunnya dong. Nah jadi kira-kira apakah kalau kamu tuh ngerefleksikan diri sendiri atau lebih kayak memaknai ini momen kebersamaan atau bahkan keduanya, jadi kamu di tengah kebersamaan ini kamu bisa merefleksikan nih selama 1 tahun ini kamu ngapain aja gitu. Kalau aku untuk Natal sih menurut aku kebersamaan ya, tapi ada juga waktunya untuk refleksi diri. Kayak kalau aku kan ujian tuh udah paling akhirnya tuh
awal Desember. Jadi abis itu aku bakal me time, bener-bener kayak kan udah sibuk banget ujian, kayak ulangan banyak banget. Jadi setelah itu aku kan nonton, bener-bener aku me time. Setelah itu pas udah mau mendekati Natal baru itu aku merasakan kayak kebersamaan tuh bener-bener ada banget kalau Natal, apalagi vibes Natal tuh udah ada banget kalau Desember. Jadi aku suka banget sih. Kalau menurut kamu apa sih di tahun ini refleksi kamu untuk tahun kedepannya nih biar lebih baik lagi? Kalau aku ya refleksi aku juga menurut aku tahun ini tahun yang paling aku suka banget. Kenapa tuh? Karena banyak banget ceritanya, serunya banyak banget, bahkan kayak beda jauh banget menurut aku dari tahun yang sebelumnya. Dan tahun ini juga tahun aku pertama kali aku CD. Jadi aku ngerasa berbeda banget dan pastinya harapan aku untuk tahun depan ya aku bisa berubah karena aku udah ngikutin kelas katekisasi aku udah juga dari CD diberkati juga, aku juga pasti pengen banget berubah dari yang sebelumnya gitu sih. Aku pengen banget jauh lebih baik. Kalau kamu Fanul gimana nih? Kalau aku sih kebersamaan ya, kita makan bareng dan itu kayak bener-bener sesuatu yang aku sadar, wah aku bahagia banget ya udah sama keluarga, masih bisa makan. Apalagi sekarang kayak belakangan pada sibuk kemana-mana, jadi kayak mikir kayaknya waktu dulu yang kira gampang tiba-tiba hilang semuanya. Jadi bener-bener ya sedih ya, tapi masih senang banget kalau masih punya waktu sama keluarga makannya. Juga Tania kan kalau film sekarang kan banyak gitu kan ya, dikasih gift, ini pohon Natal terus hadiah-hadiahnya gede-gede di sananya. Kalau buat lu, kalau Natal itu ya tentang hadiah-hadiah yang ada di bawah pohon Natal doang atau ada lebih sih? Kalau menurut gue itu ya, kado itu bukan soal barang, tapi menurut gue tuh kado itu bukan hanya barang ya, maksud aku kayak hadirnya keluarga gue, terus gue kumpul sama keluarga gue, itu menurut gue udah kado yang dikasih sama Tuhan tuh benar-benar best banget gitu. Jadi kado bukan soal barang sih. Tapi kalau di keluarga kamu ada nggak sih kayak tradisi kasih kado, kayak tukar kado gitu? Itu ada, tapi kalau aku kumpul sama saudara-saudara aku, jadi kita tuh benar-benar kayak kumpul bareng, terus kita undian bareng. Iya, tukar kado seru banget. Itu momen paling. Berarti nggak tahu dong isinya apa dong? Nggak tahu. Jadi itu kita ada undian kan. Jadi ada nama-nama keluarga aku semua, keluarga aku, saudara-saudara aku. Terus kita ambil. Jadi kita ambil ada nama keluarga aku. Misal aku dapat nama om aku, jadi aku kasih nama buat kado buat om aku gitu. Jadi mereka, jadi itu bener seru banget sih, best banget. Kayaknya gue rasain gitu juga ya. Iya harus. Iyalah. Karena kayak itu sesuatu acara yang meningkatkan kebersamaan juga tentunya. Banget. Terus kalau kita ngasih hadiah tuh kita jadi lebih kenal sama orang itu nggak sih? Jadi kan kita kayak orangnya kayak gimana sih? Jadi kayak kita tahu sebelum kita beli hadiah kita harus kayak dia orangnya gini, berarti hadiah yang cocok ini, gitu nggak sih? Iya, aku juga gitu sih pastinya, karena kan nggak mungkin kita kasih yang bukan sesuai sama dia doang. Pasti aku kayak, wah misalnya aku dapat saudara aku yang masih kecil, wah aku kayak harus kasih dia mainan kayak gitu pasti, yang buat dia happy gitu. Ya, gue inget banget kalau dulu kayak makan sama keluarga pas hari Natal, itu kayak tadi gue bilang kayak jadi sedih tapi seneng juga. Nah, kayak langsung seger pas makan gitu kan. Kalau buat lu, kenangan Natal yang paling berkesan apa? Nah, kalau gue tuh yang kayak gue cerita tadi, itu tuh 2 tahun lalu, jadi kayak tahun 2022. Kita tuh Natalannya tuh masih di gereja, tapi setelah itu kita ke villa di Puncak, kita kumpul. Wah, jadi seru banget. Iya, sama keluarga. Gue belum pernah ya. Gue langsung buat kayaknya dia abis ini. Jadi itu kayak sebelum itu yang aku bilang. Jadi kita undiannya tuh masih di Jakarta. Kita undian kan. Jadi terus kita cari kado. Terus kita bungkus. Nah, pas kita udah ke villanya baru kita di situ rayain. Nah, kalau kalian bilang adat Batak gitu, kalau kita tuh masih bakal buat ibadah sendiri. Jadi jadi bener-bener kita buat acara sendiri. Aku buat ibadah gue sendiri. Kayak punya liturgi sendiri dong. Iya bener. Kayak aku itu kayak mau menjelang tahun baru lah. Jadinya kita sekalian aja tahun baru sekalian Natal. Jadi kita ibadah dulu. Terus juga kita semua kayak ada anak-anak tuh perform kayak apa aja. Iya, kita kayak punya kita ketinggalan banget. Iya, jadi itu bener-bener seru banget. Kita semua ada yang nari, bahkan kita nyanyi. Dan kalau kalian bilang Batak itu kita kadang suka disawer.
duit. Iya. Kayak itu yang kan kalau kalian bilang Batak kayak gitu. Jadi kita kalau kita nyanyi dikasih gitu. Apa kita ikutan ya? Iya. Gua sebenarnya nanti minta gini. Nah, tadi kan kita udah ngomongin kalau refleksi tentang selama 1 tahun ini. Kalau misalnya untuk tahun kedepannya menjadi lebih baik. Nah, menjadi lebih baiknya itu menurut kamu di apa ya? Di bidang apa? Gitu dalam diri kamu. Misalnya kalau aku personally di tahun depan aku mau lebih disiplin lagi terhadap diri aku, karena aku kadang-kadang mungkin masih suka nunda pekerjaan, nunda tugas, jadinya suka keteteran dan end up jadi tidur malam lah, lembur gitu-gitu. Sama nih. Aku Sama ya? masih kerjain H-1 itu. Harus diperbaiki itu. Nah iya, kalau buat kamu sendiri apa? Kalau aku sebenarnya sama ya, karena kan kita remaja sekarang kan ya paling kayak gitu ya, kurang disiplin, masih kayak Kerasa banget. udahlah nanti aja, masih lama gitu ya. Kalau gue pribadi pengen banget pastinya itu berubah dari sikap gue yang dulu, dan juga cara gue berbicara sama adik gue. Gimana tuh? Karena gue sama adik gue tuh selalu berantem. Karena gue suka isengin adik gue gitu kan, terus kayak sampai sering banget berantem cuma karena hal sepele. Jadi gue pengen gue lebih kayak mau dewasa gitu ya. Maturing. Iya, kayak pengen dewasa, kayak boleh. ya udahlah nggak usah berantem, sabar. Pengen itu sih, tahan emosi itu. Selalu setiap tahun kayak itu terus deh, wishlist gue setiap tahun pengen lebih sabar gitu. Kalau Cek kayak jarang ya berantem. Ya udah agak itu nggak sering ya, karena kan mungkin adiknya lebih kecil. Iya, aku beda Kalau 10 tahun. Kayak temen aja. Baru 10 tahun. Aku beda 10 tahun sama adik aku. Kalau Vanual sendiri gimana? Kan Koko CC-nya jauh. Di rumah apakah sendiri? Di rumah jadi sendiri banget sih. Dulu bertiga rame. Sekarang kayak sendiri di rumah, kayak why I am alone right now. Tapi kalau dulu kayak pas Natal sama Koko Cici tuh ngapain aja biasanya? Nggak ngapain. Nggak ngapain. Nggak. Nah, tapi kenapa sekarang kayak kerasa kehilangan gitu? Karena kayak dulu kita masih ngobrol bareng kan, tapi sekarang Benar sih. no one gitu, udah nggak ada lagi yang bisa diajak ngobrol. Jadi di rumah sendiri, dan Koko juga kadang sibuk sama kerjaannya sekarang. Oh iya. Cece juga udah jauh sekarang kan. Iya. Tan, kayak tadinya seru banget tuh Natal lu ke puncak kan. Iya. Di masa depan lu gimana harapan lu buat Natal nanti? Harapan gue pengen kayak gitu lagi, karena sekarang kita keluarga gue udah ada yang pindah juga, jadi kayak kadang tahun kemarin pun kita nggak ada acara kayak gitu karena kita sedih banget. Jadi harapan aku tuh pengen kumpul sama keluarga besar aku. Mungkin kayaknya aku tahun depan ke sana, semoga aja. Jadi biar kita ngerayain Natalnya bareng-bareng, ngerasain bener-bener nyanyi bareng, ketawa-ketawa bareng, tuh seru banget sih. Aku pengen banget Natal sama keluarga besar aku, tukar kado lagi gitu. Gua harus langsung buat sih ini. Harus. Mau langsung buat. Ini ya hari ini ya. Iya, seru banget, harus dicoba. Tapi kalau kayak tahun ini persiapan Natal lu ngapain aja? Kayak apa ya? Kan katanya nggak sama keluarga besar kan, jadi ngapain? Kalau sekarang sih tahun ini rencananya tuh pengen aku pergi ke Kalimantan, ke rumah saudara aku. Jadi Natalnya di sana, itu doang sih. Jadi abis itu aku langsung balik lagi ke Jakarta. Jadi tahun baruannya di sini gitu. Oh, I see. Gua aja Natal ke Malaysia nggak jadi. Nggak jadi. Nggak apa-apa, karena katanya kan di KR sama KP ada acara baru nih. Wih, Itu apa kapan tuh? ya? Kapan ya itu? Tanggal 26 Desember nih teman-teman. Jadi kalian bisa langsung datang, dan acaranya ada di aula bawah jam 5 sore. Aduh, agak promosi dikit Iya, tapi nggak promosi. apa-apa. Iya. Karena kita mau kebersamaan itu. Belum daftar bener lagi banget. saya. Daftar ya, Waduh, teman-teman. daftar dong. Setelah ngobrol panjang kayak tadi tuh, tentu kalian pasti belajar dong kalau Natal itu punya makna yang unik bagi semua orang. Betul Ada yang banget. merasakan kayak Tania, ada yang merasakan kayak Civisaka, ada juga yang merasa kalau momen kebersamaan dengan keluarga, ada juga yang melihatnya sebagai waktu untuk refleksi diri dan untuk mendekati lebih dekat dengan Tuhan. Apakah aku sama ini udah dekat sama Tuhan? Akunya gimana sih untuk sebagai Tuhan, di depan Tuhan?
Nah, namun di atas semua itu Natal tentunya mengingatkan kita akan kasih terbesar yang telah diberikan Tuhan kepada Betul kita. banget. Apalagi tema Natal tahun ini kan berbau raja damai ya. Iya. Semoga aku harap banget nih sama kita semua berharap kalau Natal itu bukan hanya tradisi nih, tapi juga membawa damai, harapan dan sukacita bagi kita semua. Jangan lupa loh, makan Natal itu nggak harus besar atau mewah. Cukuplah dimulai dari hati yang penuh kasih dan keinginan untuk kita. Nah, teman-teman kalau masih bingung kayak tadi tuh, bisa langsung datang ikuti ibadah remaja pemuda nanti 26 Desember. Thank you banget loh ya host kita kali ini yang baru tapi langsung bisa. Langsung baru kita juga. Thank you, yang kece Tania. ini. Thank you. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode Bisik selanjutnya. Bisik. Merry Christmas. Merry Christmas semuanya. Bye-bye. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bye bye. Bye-bye. Happy holiday semuanya.